Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah wa nashkurullaha ta'ala syukran katsiran ala ni'matihi. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas segala nikmatnya. Pada malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembahasan di kitab ataupun buku yang berjudul Arba'una Sababan Litakfiriz Dzunub. 40 hadis yang di dalam hadisnya menunjukkan sebab-sebab leburnya dosa ataupun gugurnya dosa, ataupun 40 amalan yang bisa meleburkan dosa. Kita masuk di hadis yang kelima. Kita masuk kepada hadis yang kelima, dan insyaallah mudah-mudahan mencukupi waktunya kita lanjutkan ke hadis yang 6 karena sangat bertalian dan berkaitan antara hadis yang kelima ini dengan hadis yang keenam. Di hadis yang kelima ini penulis menyebutkan intisari dari hadis berkaitan dengan salat berjamaah di masjid. Salat berjamaah di masjid. Dan sesungguhnya masjid itu dibangun dan disyariatkan untuk dibangun tujuannya agar kaum muslimin mengerjakan salat di masjid itu. Sehingga yang lebih tepat dari pendapat para ulama bahwasanya bagi kaum laki-laki wajib bagi mereka dengan wajib ain, fardu ain bagi setiap laki-laki untuk menunaikan salat 5 waktu di masjid, kecuali salat sunnah. Oleh karena itu dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebaik-baik salatnya laki-laki itu di rumah, kecuali salat wajib 5 waktu. Dan banyak dalil yang lain yang menunjukkan hal itu. Ya, oleh karena itu perintah mengerjakan sholat berjamaah bagi kaum laki-laki itu bukan di setiap tempat, akan tetapi perintah berjamaah bagi kaum laki-laki itu di masjid, yaitu pada sholat 5 waktu. Nah, itu yang kita dapati dalam banyak hadis di mana Nabi SAW menyebutkan tentang penekanan untuk mengerjakan sholat 5 waktu berjamaah. Yang dimaksud berjamaah itu di masjid, bukan di rumah berjamaah atau di tempat-tempat selain masjid. Tapi yang dimaksud di situ berjamaah adalah di masjid. Taib. Di dalam hadis ini, yakni hadis yang bersumber dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata beliau, man tawadda'a lis-salat. Siapa saja yang berwudu tujuannya untuk mengerjakan salat, terutama salat wajib ataupun salat-salat yang lainnya. Karena memang wudu itu asalnya diperintahkan atau disyariatkan untuk salat. Walaupun di sana ada cabang-cabang amal yang lainnya yang disyariatkan juga berwudu sebelum mengerjakan amalan itu. Seperti sebelum tidur disunahkan berwudu, hukumnya tidak wajib. Ya. Selain dari salat. Tapi pada asalnya wudu itu disyariatkan tujuannya untuk salat, baik itu salat yang wajib ataupun salat-salat yang sunnah, ataupun untuk salat yang penamaannya salat tapi tidak seperti salat keumumannya, seperti salat jenazah. Ya, penamaannya salat tapi tidak sebagaimana salat secara umum. Tidak ada ruku', tidak ada sujud, dan tidak ada duduk di sana. Nah, demikian juga ada amalan-amalan yang lainnya yang dianjurkan untuk berwudu.
Di antaranya sebelum berzikir, membaca Al-Qur'an, sebelum tidur, ya, sebelum mandi junub. Nah, itu hal-hal ataupun keadaan dan kondisi atau amalan yang disunnahkan berwudu sebelumnya. Ada juga amalan-amalan yang disunnahkan, disyariatkan untuk berwudu setelahnya. Berwudu setelahnya. Ya, seperti setelah menguburkan jenazah, ikut membawa jenazah, ya, maka setelah itu dia disunahkan untuk berwudu. Demikian juga setelah mengkonsumsi daging kambing disunahkan berwudu, kecuali daging unta. Kalau daging unta wajib berwudu setelahnya kalau dia mau sholat lagi. Setelah mengkonsumsi makanan-makanan yang dimasaknya langsung disentuh api, disunahkan dia langsung berwudu. Ini jarang kita habis makan kambing berwudu, jarang sekali ini. Lupa udah keenakan kan? Lagi ikan bakar, nasi bakar, pokoknya yang langsung disentuh api itu disunahkan kita berwudu. Tawaddu'u mimma massathun nar, kata Nabi. Berwudulah kalian setelah mengkonsumsi makanan yang langsung disentuh api. Taib. Namun pada asalnya berwudu itu disyariatkan ketika hendak mengerjakan sholat. Itulah dia yang didapati di dalam banyak hadis. Nah, makanya Nabi SAW mengatakan di sini, man tawaddu'a lis-sholati, siapa saja yang berwudu untuk sholat, fa asbaghal wudu'a, kemudian dia melakukan isbaghul wudu. Isbagh yakni ikmalul wudu. Asbagha bermakna akmala atau atamma, berusaha untuk menyempurnakan wudunya. Artinya menyempurnakan wudu ini tidak ada satu pun dari sunnah yang dicontohkan oleh Nabi dalam hal wudu melainkan dia kerjakan. Ya. Sampai masalah ad-dalk atau ad-dalk, ya, seperti memijit. Tapi bukan tadlik, bukan seperti pijitan tadlik. Kalau tadlik itu kan betul-betul dipijit sampai terasa ke dalam. Itu tadlik, tapi kalau ad-dalk dia enggak sampai seperti itu, seperti menggosok. Karena didapati dalam beberapa riwayat Nabi kalau berwudu maka seperti kelihatan beliau menggosok kulitnya. Nah, begitu ya. Sampai yang seperti itu, walaupun itu enggak wajib, karena yang wajibnya adalah air menyentuh seluruh anggota wudu. Nah, itu makna isbaghul wudu. Berusaha untuk disempurnakan semua. Ya, Nabi menyela-nyela jari jemari tangannya, jari jemari kakinya. Kemudian juga ya karena janggut beliau lebat, kadang beliau setelah mengusap wajah, mencuci wajah, beliau ambil satu cidukan lagi, lalu beliau masukkan ke hankinya di sini, ya, bagian dagu. Ya, hal-hal yang memang pernah dilakukan oleh Nabi SAW untuk menyempurnakan wudu, itu kita sempurnakan. Itu yang dimaksud di sini isbaghul wudu. Nah, kata beliau SAW, siapa saja yang berwudu untuk sholat lalu fa asbaghal wudu'a, dia sempurnakan wudunya, thumma masya ila sholatil maktubah. Nah, lihat, sholatil maktubah ini sholatil wajibah atau mafruḍah. Lalu dia berjalan. Nah, ini juga sebagai bukti dalam banyak hadis yang berkaitan dengan berangkat sholat ke masjid, itu semua rata-rata disebutkan kata al-masyu atau masya, berjalan. Bukan dengan berkendaraan. Ya, bukan dengan berkendaraan. Bahkan di sana ada beberapa dalil yang menunjukkan bahwasanya pada waktu itu orang yang berkendaraan tidak dianggap langkah kendaraan itu sebagai pahala. Karena kendaraan di masa dahulu pakai langkah. Kita pun sekarang juga pakai langkah, kan begitu ya. Ada 4 langkah 4 tak, ada 2 langkah 2 tak. Saya STM juga dulu, otomotif, jadi tahulah kan begitu. Ada 4 tak, ada 2 tak, kan begitu. Ya, 4 kali langkah 1 kali pembakaran, kan begitu kan. Nah, 2 tak itu yang 2 kali langkah 1 kali pembakaran. Ya, jadi kalau sekarang ya bukan langkah piston yang dihitung ya. Dulu saja langkah kendaraan itu enggak dihitung. Padahal waktu itu ada kendaraan, yaitu berupa hewan-hewan tunggangan. Bahkan Ubay bin Ka'ab pernah menceritakan, seperti yang disebutkan dalam Sahih Muslim. Ada seorang laki-laki pada waktu itu rumahnya termasuk ya sahabat yang paling jauh daripada masjid Nabi. Sampai-sampai para sahabat, diantaranya Ubay bin Ka'ab, menganjurkan dia dengan mengatakan lawishtaroita himaron terkabuhu fi dhulma wa fi ramdha. Kenapa kamu enggak beli himar saja?
Minimalnya himar lah, ndak usah unta merah, ndak usah kuda. Kenapa kamu tidak membeli seekor himar keledai yang akan kau kendarai ke masjid, karena dia paling jauh rumahnya, tapi nggak pernah telat. Tapi dia tidak pernah telat sholat, padahal rumahnya paling jauh. Maka dianjurkan sama Ubay bin Ka'ab, kalaulah sekiranya kau membeli kendaraan, membeli himar yang kau kendarain untuk ke masjid di waktu zolma. Zolma itu di waktu gelap, sholat yang gelap, seperti maghrib, isya ataupun subuh, atau fi ramdha, yang bisa kau kendarai di waktu ramdha. Ramdha itu di waktu panas, makanya dikatakan Ramadan. Dikatakan Ramadan karena dia cuacanya ramdha. Ramdha itu panas, ya. Kenapa? Habis baterainya. Jadi itu yang bisa kamu kendarai di waktu panas. Maksudnya di waktu panas ini di waktu siang, kan begitu. Ganti baterai dulu. Ya, di waktu rondok, sholat waktu rondok di waktu siang, seperti sholat zuhur ataupun sholat asar. Maka apa kata laki-laki tersebut? Dia mengatakan ma yasurruni, tidak menyenangkanku, kata dia. Ya, tidaklah menggembirakanku sekiranya anna manzili, ya, ma yasurruni anna manzili ila janbil masjid. Tidaklah menggembirakanku kalau sekiranya rumahku itu dekat dengan masjid, kata dia. Karena yang aku inginkan, inni uridu ayyuktaba, sesungguhnya aku ingin dituliskan, ya, mamsyaya ilal masjid wa ruju'i idza raja'tu ila ahli. Karena sesungguhnya aku sangat menginginkan agar setiap langkah kakiku ketika berangkat ke masjid sampai pulang ke rumah keluargaku, aku ingin semua ditulis sebagai nilai pahala. Ini didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jama'allahu laka kullah, sungguh Allah Ta'ala telah mengumpulkan untukmu semua pahalanya. Ya, jadi bahwasanya pahala langkah ke masjid itu bagi orang yang hendak ke masjid itu benar-benar langkah kaki, bukan langkah kendaraan. Ya, padahal ini sudah jelas-jelas Nabi SAW ada di hadapan mereka. Nabi tidak mengatakan nggak apa-apa, kamu juga beli himar, tetap dapat pahala langkah himar, tidak. Nabi tidak mengatakan demikian. Karena Nabi SAW ingin memahamkan bahwasanya yang dimaksud langkah di situ benar-benar langkah kaki ke masjid, itu yang nanti akan disebutkan hadisnya, yang setiap satu langkah itu mengangkat derajat, setiap satu langkah akan mengampuni dosa ataupun dicatat sebagai pahala. Dalil yang lainnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, walaupun ini tentang sholat Jumat. Nabi SAW dalam hadisnya mengatakan bahwasanya man ghassala yaumal jumu'ah aw ikhtasala, siapa saja yang membuat mandi istrinya di hari Jumat, kemudian dia mandi, wa bakkara wa battakara, kemudian dia berusaha untuk datang di awal waktu sebelum khatib naik ke mimbar, ya, yamshi wa lam yarkab, kata Nabi SAW, dan dia berjalan dan tidak berkendaraan. Nah, itu disebutkan oleh Nabi, yamshi wa la yarkab. Kemudian dia berjalan dan tidak berkendaraan. Maka Nabi SAW mengatakan maka akan dihitung pahala dari setiap langkahnya. Nah, ini contoh-contoh hadis. Mungkin di sana ada lagi yang saya tidak ketahui. Di antaranya bahwasanya yang dimaksud al-masyu dalam setiap hadis, berjalan menuju masjid, setiap langkah itu yang dimaksud itu berjalan dengan kedua kaki, bukan dengan kendaraan. Adapun dengan kendaraan, dahulu sudah ada kendaraan, tapi Nabi tidak pernah menyebutkan siapa yang berangkat ke masjid walaupun dia pakai kuda, pakai himar, pakai unta, maka setiap langkah hewan tadi dicatat, enggak ada. Tidak ada satupun hadisnya. Tapi justru Nabi mengatakan yamshi wala yarkab. Dia betul-betul berjalan dan tidak berkendaraan. Namun bukan berarti haram berkendaraan ke masjid. Cuma tidak dicatat sebagai pahala berjalan kalau dia berkendaraan. Baik ya. Nah, kita lanjutkan hadis ini.
Man tawaddu'a lis-salati fa asbagha al-wudu'a thumma masya ila as-salatil maktubah. Kemudian dia berjalan menuju salat wajib. Nah, ini kita sebutkan tadi di awal. Bahwasanya yang dimaksud berjamaah ya di masjid itu khususnya bagi kaum laki-laki adalah berjamaah untuk salat wajib. Ya, bukan di rumah ataupun di tempat-tempat selain masjid. Kecuali orang yang uzur ya. Kita enggak bicarakan yang uzur. Misalnya memang jauh sekali masjid itu. Jauh dalam artian ketika suara azan itu nggak sampai ke tempatnya. Nah, ini bisa tergolong jauh. Ya, suara azan itu nggak sampai dengan teriakan muadzin tanpa pengeras suara, tanpa mic. Ya, itu tolak ukurnya. Jangan pakai mic. Kalau pakai mic mau berapa kilo pun sampai hari ini. Ya kan? Tanpa pakai mic gitu ngukurnya. Naik ke tempat paling tinggi, lalu dia teriak. Orang yang paling keras teriakannya di kampung itu, coba dia teriak, oi, kan begitu ya. Allahu Akbar, itu sampai mana jangkauannya? Dalam kondisi sepi, nggak ada suara. Nah, disitulah jarak paling jauh itu. Kalau udah nggak dengar lagi, itu jauh namanya. Nah, kira-kira berapa meter itu ya? Belum ada yang uji coba ya. Coba uji coba itu. Disitulah para ulama mengatakan bolehnya bangun masjid lagi. Nah, itu fikihnya begitu. Kapan boleh masjid lagi dibangun? Jangan di masjid depannya nanti masjid lagi. Itu bisa pecah kaum muslimin. Ya kan? Nah, para ulama ketika ditanya kapan boleh bangun masjid lagi, bagaimana jaraknya? Begitu cara jaraknya. Naik ke tempat tinggi. Karena dulu biasa muadzin Bilal itu naik tempat tinggi, lalu teriak. Karena Bilal memang keras suaranya. Ya, makanya para ulama enggak menyukai azan itu kan terlalu meliuk-liuk, karena bukan itu tujuan azan, adalah iklan kan. Azan itu kan iklan artinya. Seperti pengumuman kan begitu kita ya. Jadi betul-betul teriak Allahu Akbar, kan begitu azan dulu. Jadi sampai dia jauhnya semana. Taib. Ya, jadi demikian. Ini dikecualikan bagi orang yang uzur ya. Kalau dia uzur boleh dia berjamaah di rumah. Sebagaimana kejadian sebagian para sahabat yang ingin mengunjungi Nabi di masjidnya, tapi didapati mereka sudah sholat. Nabi selesai, ada yang nunggu di luar dipanggil. Ya kan begitu. Kenapa enggak ikut sholat bersama kami? Sudah sholat ya Rasulullah tadi di kampung kami. Kan begitu. Udah sholat mereka. Kenapa? Karena enggak terdengar azan sampai ke tempat mereka. Ya, beda tadi orang yang buta datang kepada Nabi yang minta uzur ya Rasulullah. Kadang yang nuntun saya enggak datang untuk bawa saya ke masjid. Ya kan ada begitu sahabat. Ya, boleh enggak saya sholat tempat saya? Kata Nabi boleh. Ketika dia mau pergi tanya, tunggu dulu. Hal tasma'un nida, kata Nabi, masih dengar seruan azan? Masih. Wajib, kata Rasulullah, wajib ke masjid. Padahal buta itu. Ya, padahal dia buta. Karena dia masih dengar, maka itu kata para ulama, standarnya itu tolak ukurnya masih dengar enggak? Tapi bukan masih dengar dengan pengeras suara ya, dengan asli suara. Ya, dengan asli suara. Suara asli. Betul-betul teriak naik ke tempat tinggi, kemudian dalam kondisi sepi. Karena kalau dia nggak sepi banyak suara yang lain, ya itu akan terganggu suara tadi. Ya, naik kemudian teriak semana jangkauannya. Ya, itu akan jauh sebenarnya. Kalau mau coba itu memang di tempat di lembah kan begitu ya. Nah, itu teriak itu masih sampai itu. Taib. Fa shallaha ma'an nas au ma'al jamaah au fil masjid. Lalu dia mengerjakan salat maktubah, salat wajib tadi bersama manusia di masjid atau bersama jamaah di masjid itu. Maka pahalanya apa? Ghafarallahu lahu dzunubahu. Maka Allah akan berikan maghfirah, ampunan bagi dia dari dosa-dosanya. Dilebur oleh Allah Ta'ala dosa-dosanya. Ya, dosa-dosa yang dia lakukan karena sebab itu tadi dia berwudu dari rumahnya untuk mengerjakan sholat. Ya, benar-benar untuk sholat mau ke masjid. Dan dia sempurnakan wudunya, lalu dia berangkat berjalan dengan kakinya sampai di masjid, dia mengerjakan salat 5 waktu di sana, maka akan diberikan maghfirah kepadanya, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, beliau memberikan di sini hadis penyerta dari nomor 5 ini. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Wadzalika annahu idza tawaddaa fa ahsanal wudu'a." Hal itu akan dilipat gandakan pahala salatnya jika dia berwudu lalu memperbagus wudunya.
Tsumma kharaja ilal masjid, lalu dia keluar berangkat ke masjid. La yukhrijuhu illa sholatu, tidak ada yang mengeluarkan dia dari tempat tinggalnya, tidak ada yang menyebabkan dia keluar dari rumahnya kecuali pendorongnya adalah ingin sholat. Ya, betul-betul ingin sholat dia. Ini diantara dalil yang menunjukkan pentingnya niat itu dengan tekad yang kuat. Ya, karena di situ nanti nilai pahala yang sangat besar ketika seorang bertekad sekali memang keluarnya itu untuk sholat, untuk ke masjid, untuk ke rumah Allah Subhanahu wa taala mengerjakan sholat 5 waktu. La yukhrijuhu illa sholatu. Lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah wa hutta anhu biha khati'ah. Maka setiap khutwah, setiap satu langkah, bahkan sebagian ahlul ilmi mereka menganjurkan tatkala Anda bertekad kuat, berniat ingin ke masjid untuk mengerjakan sholat, berwuduklah dari rumah, itu lebih afdol karena hadis-hadisnya demikian. Berwuduklah dari tempat tinggal itu, lalu berusahalah dengan kedua kakinya berjalan ke masjid dan berjalanlah dengan tenang, karena itu hadis-hadisnya. Nggak boleh terburu-buru, dan upayakan langkah tenang itu tidak panjang-panjang langkahnya, tapi pendek-pendek, itu namanya berjalan dengan tenang. Ya, itu berjalan dengan tenang. Jadi khutwahnya itu qasirah. Ya, jadi langkah yang pendek, karena Nabi mengatakan alaikum bisakinah wal wiqar, hendaknya kalian penuh dengan tenang dan wibawa ketika berangkat ke masjid. Jadi langkahnya itu pendek-pendek saja. Karena orang yang langkahnya pendek dengan jarak yang sama misalnya, dengan langkah yang panjang, maka mana yang lebih banyak jumlah langkahnya? Ya pasti yang langkahnya yang pendek-pendek, kan begitu. Langkahnya akan lebih banyak jumlahnya. Ya, jadi di situ tujuannya ataupun hikmah sabda Nabi yang mengatakan alaikum bisakinah wal wiqar. Hendaknya kalian jalannya itu tenang dan penuh wibawa. Ya, lihat saja gimana kalau seorang yang berwibawa itu jalan. Kan bukan tergesa-gesa, tapi dia jalan penuh wibawa. Ya bisa kan? Jalan penuh wibawa, begitu ya, jalan tenang. Sampai dia ke masjid. Nah, itu sangat disukai seperti itu. Kenapa? Karena setiap langkahnya tadi, kata Nabi, rufi'at lahu biha darajah. Dia akan mendapatkan satu derajat. Dan kata para ulama lagi, setiap hadis yang disebutkan di sana kalimat darajatun, yang dimaksud darajatul jannah. Ya, yang dimaksud di situ adalah derajat surga. Yang dimaksud di situ derajat surga. Setiap satu langkah sama seperti seorang qari, seorang penghafal Quran. Itu bukan setiap satu surat dia dapat satu derajat surga, tapi setiap ayat itu bagi nanti naik satu derajat. Setiap ayat naik satu derajat. Kalau dia mampu menghafal 6.000-an ayat, berarti berapa derajat surganya? Oleh karena itu para ulama tidak ada yang membatasi derajat surga. Berapakah derajat surga? Allahu a'lam. Allah yang lebih mengetahuinya. Tapi derajat surga paling tinggi yang tidak ada lagi di atasnya adalah derajat surga Firdaus. Disitulah para al-anbiya wal mursalin was-siddiqin wasyuhada was-salihin itu di Firdaus. Yang mana derajat Firdaus ini tidak ada lagi derajat surga di atasnya, karena di atasnya langsung atapnya adalah Arsyur Rahman. Ya, arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala yang besar, yang ditopang oleh samania malaikah, 8 malaikat yang kuat dan besar-besar. Ya, karena makhluk ciptaan Allah yang paling besar adalah arsy. Dan Allah lebih besar dari semua makhluknya. Allah itu akbar, paling besar. Makanya dalam sholat paling banyak ucapan Allahu Akbar, supaya kita merasa kecil. Ya, karena di sana ada makhluk Allah yang lebih besar dari kita, mereka enggak sombong. Kita udah kecil-kecil sombong lagi. Ya kan? Kan begitu. Udah kecil sombong lagi. Padahal masih besaran Adam lagi. Adam situna zira. 60 hasta Allah ciptakan. Ininya sabah azra. 7 hasta. Kata para ulama satu zira ada yang mengatakan semeter, ada yang mengatakan 75, ada yang mengatakan setengah meter satu zira itu. Anggaplah setengah paling kecil itu. Kalau 60 zira itu mencapai 30 meter. Kalau ziranya orang dulu kan bisa jadi 1 meter. Ya kan? Bisa jadi 1 meter. Kalau 60 zira Adam itu tingginya ya 60 meter. Gede-gede. Kemudian menyusut. Kita udah kecil-kecil sombong lagi kan begitu. Allahu Akbar. Kita yakini Allah memang paling besar. Memang betul zat Allah itu paling besar.
Makanya nggak boleh mengatakan Allah itu di mana-mana. Allah itu di atas seluruh makhluknya. Nggak ada yang di atas Allah kemudian terbang-terbang di atas Allah. Mana bisa begitu? Subhanallah, Maha Suci Allah. Rabb kita itu paling besar dan paling tinggi. Nggak ada satupun yang melampauinya. Nggak boleh dan nggak akan mampu. Ya, nggak akan mampu. Itulah dia kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Taala, ketahuilah, Allah Taala dahulunya sendiri. Dia tidak disertai oleh waktu karena waktu ciptaannya. Ya, waktu itu aja Allah ciptakan. Dia ciptakan waktu itu, dia bagi waktu itu cuma 12 bulan. Mampu aja Allah menciptakan waktu itu 15 bulan, bisa aja. Tapi Allah memilih 12 bulan. Waktu itu ciptaannya, langit bumi ciptaannya, maut dan alladzi khalaqal mauta wal hayat. Dia yang menciptakan kematian dan kehidupan. Karena dia tidak tertimpa kematian. Allah enggak tertimpa kematian. Karena mati itu dia yang ciptakan. Dan nanti pada hari akhir, mati itu dimatikan sama Allah, sehingga penduduk surga dan neraka hidup selamanya. Selesai. Baik ya. Nah, maka demikian. Ya, di sini Nabi SAW menyebutkan diampuni dosa-dosanya. Ya, kemudian tadi ya, terangkat derajatnya setiap satu langkah. Yang dimaksud derajat di situ adalah derajat surga. Ya, derajat surga itu enggak tahu kita berapa. Tapi baina darajatain, antara satu derajat dengan derajat yang lainnya itu jaraknya seperti langit dan bumi atau langit dengan langit berikutnya. Jadi begitu luasnya alam yang Allah Ta'ala ciptakan ini. Ada banyak alam yang Allah ciptakan. Ada alam jin, alam malaikat, alam langit, alam bumi, alam bawah tanah, alam laut, banyak kan? Alam hewan, banyak alam manusia. Dan Rabbnya cuma satu, dia aja, Rabbul Alamin, Rabb semua alam. Yang sering kita puji-puji dia dalam surah Al-Fatihah. Wa khutta anhu biha khati'ah. Demikian juga akan dihapuskan satu kesalahan dari setiap satu langkah. Diangkat derajatnya, maksudnya derajat surga, dan dihapuskan satu dosa ataupun satu kesalahan. Nah, itu para jemaah Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kelima. Kemudian kita lanjut hadis yang keenam. Kata beliau di sini, banyak melangkah ke masjid dan menunggu solat sesudah solat. Walaupun tadi sudah ada penyebutannya dalam hadis sebelumnya, tapi enggak mengapa. Makanya tadi kita sampaikan hadis yang kelima dan keenam ini sangat bertalian, ya, berkaitan satu dan yang lainnya. Nabi SAW bersabda sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Kata beliau SAW, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya. Maukah kalian aku tunjukkan dengan satu amalan yang dengannya Allah akan menghapuskan dosa, wa yarfa'u bihi darajat, dan Allah akan mengangkat derajat. Nah, tadi derajat ya, kata-kata derajat itu dalam banyak hadis yang dimaksud adalah derajat surga, itu dimaksud, karena enggak ada penyebutan derajat selain itu. Karena kalau neraka bukan derajat, penyebutannya darokat. Ya, ke bawah dia. Jadi tingkatannya ke bawah itu namanya dark atau darokat. Kalau ke atas itu darojat, darj, ya gitu ya, tadarruj. Ya, karena orang-orang munafik disebutkan fi dark, ya fi darki asfal minan nar. Dark, ya ini darokat. Nah, maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, maukah aku tunjukkan kepada kalian satu amalan yang Allah Ta'ala, dengan amalan itu Allah Ta'ala akan menghapus dosa dan akan mengangkat derajat. Qalu, orang-orang pun berkata, bala ya Rasulullah, mau wahai Rasulullah. Ya, para sahabat pun menjawab, tentu mau wahai Rasulullah. Qala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, isbaghul wudu'i 'alal makarihi. Sempurnakanlah wudu walaupun dalam keadaan makarih. Makarih itu jamak makruh, sesuatu yang tidak disukai. Maksudnya dalam keadaan dingin, walaupun dingin tetap dia sempurnakan wudunya 3 kali. Ya, tetap dia sempurnakan semuanya walaupun dalam keadaan susah, sulit. Ya, para ulama banyak menafsirkan makna alal makarih di sini, ya seperti di sini juga, ya, yaitu menyempurnakan wudu pada saat-saat sulit. Ya, dia saat-saat sulit itu diantaranya adalah saat cuaca dingin, saat cuaca itu tidak terlalu enggak enak untuk ya kena air, tapi dia sempurnakan wudunya tadi. Nah, itu maksudnya. Ya, isbaghul wudu'i 'alal makarih, menyempurnakan wudu walaupun dalam kondisi yang sulit, yang tidak disukai. Wa kathratul khuta ilal masajid,
Kemudian juga perbanyaklah langkah menuju masjid. Ini tadi sudah kita jelaskan, langkah yang dimaksud adalah benar-benar langkah kaki, bukan dengan mengendarai kendaraan. Tapi bukan terlarang ya, boleh. Cuma dalam sisi pahala maka tidak sama seperti orang yang melangkahkan kedua kakinya, kecuali kebiasaan dia itu berjalan kaki, tapi karena ada uzur sakit kakinya atau karena faktor umurnya, maka dia dianggap sama seperti orang yang berjalan kaki. Dia dihukumi sama semasa dia masih sehat, ya, karena mungkin dia sudah terkena sakit. Karena ada hadisnya sendiri, memang orang sakit dan orang safar itu dihukumi sama seperti dia mukim dan semasa dia sehat, dihukumi sama dia, walaupun dia sudah nggak mampu lagi seperti waktu sehat, dia nggak mampu lagi mengerjakan amal seperti waktu di mukim. Makanya Nabi ketika safar mana pernah beliau qobliyah ba'diyah, ya, bahkan yang 4 saja beliau kerjakan cuma 2. Hanya 2 sholat sunat saja yang sering beliau jaga ketika safar, yaitu qobliyah subuh sama sholat witir. Taib, itu dia. Ya, jadi ini kata Nabi SAW, wa kathratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah menuju masjid. Wa intidharus salati ba'da salati fadzalikumur ribat, dan menunggu salat setelah salat. Itulah dia ribat. Ribat itu adalah mujahid yang berjaga-jaga di perbatasan wilayah kaum muslimin. Misalnya wilayah kaum muslimin ini kan ada perbatasan kan? Yang apabila ini kalau nggak ada yang jaga, maka musuh-musuh Islam bisa masuk, orang-orang kafir yang ingin menyerbu bisa masuk. Nah, ada kaum muslimin yang siap, karena mereka ini pasti yang duluan mati, ya, duluan daripada yang berada di dalam. Berada di dalam kan tinggal nunggu info, ya, dapat berita misalnya mereka menyerbu. Nah, ini kan duluan ini meninggal. Makanya besar pahala ribat ini, yaitu murabitun, orang yang berjaga-jaga di perbatasan kaum muslimin. Nah, Nabi SAW menyamakan agar pahala tetap sama, menyamakan pahala ribat ini seperti orang yang menunggu waktu sholat setelah sholat. Setelah sholat subuh, dia tidak keluar dari masjid sampai waktu zuhur. Wah, mantap itu ya. Setelah zuhur baru dia keluar kerja, kan begitu. Sebentar saja. Nanti habis asar dia nggak keluar lagi sampai setelah isya. Misalnya contoh seperti itu, atau kurang dari itu, atau ya di antara 2 sholat tadi. Atau paling banyak atau paling mudah itu biasanya kita di Indonesia lah, dengan kesibukan dan kegiatan paling sering itu ya, walaupun tidak banyak juga sih, itu biasanya menunggu selesai maghrib sampai isya. Ya, jarang lah habis isya sampai subuh. Itu jarang. Ya, tadi aja habis subuh sampai zuhur udah nyengir-nyengir sendiri kan. Gak kerja kan itu ya. Bisa di PHK saya begitu. Ya, ini sunnahnya gitu ya, kalau mau meraih pahala ribat, pahala jihad fisabilillah. Taib. Nah, kemudian di sini ada riwayat penguat yang disebut oleh beliau di hadis yang ke-6 ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan Imam Ahmad, diriwayatkan juga oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan dinyatakan hadis sahih oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami'. Beliau bersabda, "Atanil lailah Rabbi tabaraka wa ta'ala." Bahwasanya Rabbku mendatangiku pada satu malam. Faqala, lalu Allah Ta'ala berkata kepadaku, "Ya Muhammad, hal tadri fima yakhtasimul mala'ul a'la?" Wahai Muhammad, tahukah kamu kenapa malaikat a'la yang tertinggi, maksudnya yang ada di langit, malaikat-malaikat mulia, kenapa mereka berdebat? Kenapa mereka berselisih? Atas perkara apa mereka malaikat itu berselisih? Malaikat-malaikat mulia, a'la yang tinggi. Maka aku pun menjawab, ya, qultu, dan Allah Ta'ala yang mengilhamkan ini kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan berarti Allah tanya ini nggak tahu, begitu ya, tapi bertanya untuk mengajari yang Allah Ta'ala sudah mengilhamkan pengetahuan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana terkadang Allah Ta'ala bertanya kepada malaikatnya, apa yang sedang dikerjakan hambaku? Bukan berarti Allah nggak tahu. Allah Ta'ala sudah mengetahui sebelumnya, dan Allah yang memberitahu itu kepada malaikat, karena malaikat memiliki pengetahuan ataupun ilmu itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengajarkannya. Nah, demikian juga Nabi kita SAW ini, Allah Ta'ala berkata,
tahukah kamu apa yang menyebabkan malaikat a'la yang di atas, ya, yang tinggi, yang mulia itu berselisih? Maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Na'am fil kaffarati wad darajat." Mereka berselisih dalam masalah kafarat, yaitu pelubur-pelubur dosa, dan darajat, sebab-sebab terangkatnya derajat. Jadi malaikat itu sampai berdebat, ya, sebab-sebab gugurnya dosa anak Adam. Sebagian mereka mengatakan amal inilah, yang lainnya enggak setuju. Kan begitu kan? Enak saja kok amal ini gugur dosanya. Enggak, kan begitu. Ya, di antara malaikat ada juga yang seperti itu, sebagaimana bencinya malaikat Jibril ketika tenggelamnya Fir'aun, dia sumpal mulutnya dengan lumpur laut. Dia kumpulkan lumpur laut itu, dia sumpal mulutnya Fir'aun supaya tidak bersyahadat. Saking dia enggak mau, jangan sampai. Katanya, jangan sampai kau bersyahadat. Ya, jadi di antara malaikat juga, ya, malaikat juga ikut perang bersama Rasulullah SAW. Mereka berada di barisan kaum muslimin, membantu kaum muslimin. Syaitan-syaitan yang melihat mereka lari semuanya, kan begitu. Ya, karena dibantu oleh tentara-tentara Allah yang tidak dilihat oleh para sahabat waktu itu. Taib. Jadi berdebat malaikat waktu itu tentang masalah kafarat dan darajat. Sebagian mereka mengatakan terangkatnya derajat karena ini susah. Malaikat lain, oh enggak lah, cukup ini udah terangkat derajatnya, berdebat. Maka Nabi SAW mengatakan bahwasanya al-makthu fil masajid ba'da salawat. Ya, ini ilmu dari Allah. Nabi menyampaikan itu. Bahwasanya al-makthu, bertahan di masjid, ya, setelah sholat sampai sholat berikutnya, itu kafarat. Itu pengangkat derajat. Masya Allah, ya. Jadi siapa saja yang ingin terangkat derajatnya di surga lebih tinggi dan setinggi-tingginya, dan ingin terhapus dosa dengan sebanyak-banyaknya, perbanyaklah bertahan di masjid setelah sholat sampai sholat berikutnya. Kalau memang tidak ada kebutuhan yang lebih wajib lagi, karena ini hukumnya sunnah. Jadi jangan sampai kita memahami sunnah juga keliru, kemudian meninggalkan yang wajib. Jangan. Itu sama saja Anda di bulan Ramadan tapi puasa Senin Kemis, Selasanya enggak puasa, Rabunya enggak puasa, kan begitu. Dengan alasan, oh ini sunnah Nabi, tapi yang wajib ditinggalkan. Nah, bukan begitu maksudnya. Ya, kalau di sana ada kewajiban, ya kewajiban lebih diutamakan. Seperti kewajiban ya laki-laki atau kepala rumah tangga untuk mencari nafkah. Maka carilah yang kewajiban itu sudah selesai, kan begitu. Baik. Nah, kemudian yang berikutnya, yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal masyu 'alal aqdami ilal jama'ati. Nah, lagi-lagi Nabi mengatakan al masyu 'alal aqdam. Aqdam itu qadam, ini telapak kaki. Betul-betul dia jalan dengan telapak kakinya menuju jamaat, maksudnya menuju salat-salat berjamaah di masjid, itu maksudnya. Wa isbaghul wudu fil makarih, dan menyempurnakan wudu di saat-saat yang sulit. Ya, saat-saat di sini beliau mengatakan menyempurnakan wudu saat dingin yang menggigit. Nah, itu memang diantara tafsiran para ulama. Apa maknanya isbaghul wudu alal makarih? Kata mereka, ya ini menyempurnakan wudu walaupun cuaca dingin. Karena kalau cuaca kalau dia cuacanya panas justru tambah semangat, kan gitu ya. Semangat nyiram air. Tapi kalau cuaca dingin, wah itu sentuh gini dah gini-gini dia. Tapi tetap dia sempurnakan 3 kali. Ya, 3 kali. Walaupun boleh saja 1 kali, tapi tetap dia memilih sempurna 3 kali walaupun kondisi dan cuacanya dingin. Yang penting dinginnya itu tidak menyebabkan dia mudorot. Jangan sampai dinginnya itu menyebabkan dia pingsan dengan alasan, wah Nabi menyuruh sempurnakan wudu, tapi dengan dia sempurnakan 3 kali pingsan dia. Berarti itu kan sudah tingkatan dingin yang sudah sangat dingin, kan begitu. Seperti meninggalnya salah seorang sahabat gara-gara di kepalanya itu luka dalam sebuah perjalanan perang. Kepalanya terluka di malam hari, cuaca dingin, kan dinginnya memang di sana kadang ekstrim itu ya, sampai 4 derajat, 3 derajat, bahkan kadang turun salju. Seperti di Tabuk itu kadang salju turun. Ya, jadi sahabat ini minta fatwa sama teman-temannya, malamnya dia bermimpi basah. Ya kan begitu kan? Malamnya dia mimpi basah. Ketika terbangun, dia dalam keadaan sakit, kepalanya terluka, sobekan yang besar. Ya, apakah saya harus tetap mandi ini? Ataukah cukup bagi saya tayamum? Kata sahabatnya, tetap wajib mandi kamu, enggak bisa, enggak sah nanti sholatmu. Maka mandi dia dalam keadaan luka-luka seperti itu,
setelah itu meninggal dia. Ya kan? Meninggal dia. Maka sampai di Madinah marah-marah Nabi SAW. Ya, kenapa tidak kalian suruh tayamum saja? Sesungguhnya obat dari kebodohan adalah bertanya. Ya, makanya tanya, jangan sembarangan berfatwa, bahaya, bisa nyawa orang melayang. Ya, seperti itu. Taib. Nah, itu para jemaah Allah Subhanahu wa taala. Wa man fa'ala dzalika 'asha bi khairin. Siapa yang melakukan tadi? Apa tadi? Bertahan di masjid setelah salat sampai di waktu salat, kemudian berjalan dengan kakinya menuju salat berjamaah di masjid, menyempurnakan wudu. Siapa yang melakukan ini, 'asha bi khairin, maka hidupnya itu dengan kebaikan, wa mata bi khairin, dan dia nanti meninggal dengan kebaikan. Ternyata faedahnya bisa menjadikan seorang husnul khatimah dengan menjaga tadi, ya. Wa kana min khati'atihi kayaumi waladathu ummuh, dan setiap kesalahannya itu akan dihapuskan seperti hari dia dilahirkan oleh ibunya. Jadi betul-betul dibersihkan oleh Allah Ta'ala dosa-dosanya ketika itu tadi dia jaga. Man fa'ala dzalik, yaitu setiap dia ke masjid jalan kaki. Setiap dia ke masjid dia sempurnakan wudunya, jalan kaki. Lalu setiap dia ke masjid dia tunggu dari waktu sholat sampai sholat berikutnya. Siapa yang jaga ini, kata Nabi, maka hidupnya dengan kebaikan, matinya pun dengan kebaikan, dan dosa-dosanya dihapuskan seperti dia baru dilahirkan oleh ibunya. Di hari dia seperti baru dilahirkan ibunya. Baik, insyaallah, Allahu a'lam. Cukup ya, 2 hadis saja, sudah masuk waktunya juga. Atau tidak ada tanya jawab ya, sudah masuk. Ada mungkin yang mau bertanya, 1 pertanyaan saja. Jika ada yang mungkin kurang jelas dari apa yang materi yang kita sampaikan tadi. Jelas semua ya, insyaallah ya. Insyaallah. Baik, nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Semoga menjadi ilmu bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.